Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, selalu semangat, serta diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN ya. PPKN ini kita akan membahas tentang toleransi. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas toleransi antar umat beragama. Setelah di pertemuan sebelumnya kita mengetahui tentang berbagai macam agama yang diakui di Indonesia serta tempat ibadahnya, kitab-kitabnya. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kali ini, kita mulai pembelajaran hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibuka di bukunya di halaman ke 66 ya. Di halaman 66 itu ada pengertian toleransi antar umat beragama. Kalau di buku itu di halaman 66, di sana ada pengertian toleransi antar umat beragama. Kalau di slide ini kita lihat di sini toleransi antar umat beragama ini adalah sikap saling menghargai dan menghormati orang lain yang berbeda agama. Jadi berbeda agama tetapi saling menghormati, tidak mencemooh, tidak memojokkan, tidak menghina, ataupun tidak memusuhi ya. Nah, adapun dalam toleransi umat beragama ini kita juga tidak boleh salah kaprah nantinya. Nanti akan Pak Robi jelaskan tentang salah kaprah dalam toleransi antar umat beragama. Di sini ada toleransi antar umat beragama sudah dilakukan sejak dulu oleh masyarakat Indonesia. Contohnya saat berjuang merebut kemerdekaan tanpa membeda-bedakan agama. Di antara para pejuang Indonesia ini sebetulnya mayoritas ya agamanya agama Islam. Tapi di antara para pejuang juga ada yang kafir ya, ada yang kafir. Itu banyak sekali yang kafir, tapi mereka bersama-sama satu tujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Jadi sejak zaman dulu juga sudah terlaksana tentang toleransi antar umat beragama ini. Kalau di gambar ini ada orang-orang yang sedang merayakan Idul Fitri ya. Di gambar ini ada seorang wanita, seorang anak perempuan bersama ayahnya. Ini datang ke acara lebaran mereka. Itu tidak jadi soal ya kalau mereka misalkan orang kafir ini datang ke acara kita sambut saja sewajarnya. Tapi kalau misalkan kita, nah yang menjadi masalah kalau kita menghadiri acara-acara perayaan agama lain itu akan menjadi masalah. Itu yang dinamakan salah kaprah dalam toleransi. Cukup kita tidak mengganggu acara mereka. Apalagi kalau misalkan teman kita menyuruh kita pakai topi Sinterklas misalkan ya, itu kita jangan mau. Yang namanya toleransi dalam Islam itu kita tidak mengganggu agamanya. Itu dalam surat Al-Kafirun kan kita sudah tahu ya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu toleransi dalam Islam. Jadi kalau misalkan dia minum teh, kita minum kopi, dia yang minum teh cukup dia saja, yang minum kopi cukup kita saja. Jadi kalau misalkan teh dicampur kopi, kopi dicampur teh, nantinya nggak bakal jadi enak ya kita dalam menikmati hidangan yang kita siapkan itu. Jadi cukup masing-masing saja, tidak mengganggu, tidak mencemooh, tidak memusuhi, begitu ya. Oke, di slide berikutnya di sini ada penerapan toleransi antar umat beragama. Nah, di sini toleransi bersama teman bermain. Kalau di buku bagian C itu di halaman ke 68 boleh dibuka ya. Di sini toleransi bersama teman bermain. Jadi kita dalam toleransi bersama teman-teman bermain ini, jadi cara penerapannya seperti apa? Di sini ada, kalau di slide itu ada gambar ya, mempersilahkan teman yang ingin beribadah. Jadi kalau kita sedang bermain bersama teman kita misalkan yang berbeda agama, itu tidak jadi soal ya. Tetapi kalau misalkan teman kita itu mau beribadah ataupun kita sendiri ingin beribadah,
Kita kita harus menghargai satu sama lain. Dia menghargai saya untuk beribadah. Misalkan kita Islam, teman kita kafir, tiba-tiba adzan asar misalkan. Terdengar suara adzan, maka kita ingin pergi ke masjid. Nah, kita bilang ke teman kita, saya ingin melaksanakan ibadah sholat asar dulu. Kalau orang yang benar-benar toleransi, dia mempersilahkan. Kalau sudah anak itu misalkan melarang-larang kita, nah itu beda lagi. Itu berarti dia tidak bertoleransi ketika bermain. Maka kita ini bisa jadi di antara teman-teman di sini ada yang punya teman yang beda agama ya. Nah, dalam hal bermain kita harus saling menghormati, saling menjaga, tidak mengganggu katanya di sini. Jadi yang pertama, mempersilahkan teman yang ingin beribadah ketika bermain mau ibadah, ya udah persilahkan saja, jangan ditahan-tahan. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu saat teman sedang beribadah. Ini lagi di masjid atau musola atau di rumahnya, ini malah diganggu-ganggu. Ini yang misalkan yang kafir ini nih, dia mengganggu sholat kita. Nah, itu tidak boleh, dia sudah tidak bertoleransi ketika bermain. Kemudian di sini ada lagi yang kedua adalah toleransi kepada tetangga. Nah, di sini memberi selamat kepada tetangga yang merayakan hari raya keagamaan. Itu kalau mereka mengucapkan selamat ya tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, tidak jadi soal karena tidak berpengaruh kepada keimanan kita, kepada aktivitas kita. Nah, berbeda halnya, ini jangan salah kaprah dalam hal ini ya. Berbeda halnya dengan kita mengucapkan selamat kepada acara keagamaan agama lain, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Kita misalkan mengucapkan selamat Natal, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Itu sama saja menyerupai suatu kaum. Kaum itu orang yang tidak beriman kepada Allah menurut kita. Maka kita juga kalau bertasyabuh menyerupai seperti itu, bisa jadi kita termasuk golongannya. Maka kita sebisa mungkin menjaga diri untuk tidak mengucapkan selamat kepada teman kita yang beda agama, terutama dalam hari raya keagamaan. Begitu ya. Itu toleransi kepada tetangga. Kalau mereka ya terserah, itu kita juga tidak minta ya, kita juga tidak minta diselamati. Tapi kalau misalkan kita diminta, diusahakan jangan ya, diusahakan jangan. Karena itu bisa mempengaruhi kepada keimanan kita. Kemudian yang ketiga di sini, ini nih. Yang ketiga, kalau di buku di halaman 72. Di halaman ke-72 ada toleransi keluarga. Kalau tadi kita ya kepada tetangga, ini keluarga kepada tetangga. Misalkan tetangga kita punya sebuah musibah, dia itu bukan Islam, kafir ya. Dia keluarganya meninggal. Tiba-tiba karena kita berdekatan, bersampingan, berdampingan rumahnya, tiba-tiba banyak yang melayat ketika anggota keluarganya meninggal. Nah, kita sebagai tetangga boleh untuk mempersilahkan halaman kita misalkan untuk dipakai parkir ya, dipakai parkir mobil, kendaraan tetangga kerabat tetangga kita yang melayat yang meninggal, anggota keluarga tetangga kita. Boleh kita mempersilahkan apa-apanya ya, sebatas tidak mempengaruhi kepada aktivitas ibadah keagamaan. Kalau itu kan cukup secara sosial, jadi kita berbuat baik untuk mempersilahkan, memberikan ruang parkir untuk kendaraan kerabat yang meninggal. Itu boleh ya. Itu jadi mengizinkan tetangga meminjam barang kita saat ada acara keagamaan. Halaman kita luas, kendaraannya banyak tetangga kita, boleh persilahkan. Silahkan di sini saja parkirnya, boleh itu. Ya. Kalau misalkan tetangga kita ingin meminjam, tetangga ya, bukan orang lain, tetangga kita ingin meminjam barang apa misalkan
pinjam cangkul, itu nggak jadi masalah. Ini misalkan jangan sampai kejadian seperti ini, dia itu bukan Islam, kita punya alat, dia pinjam ke kita, tiba-tiba kita nggak mau ngasih pinjam karena dia berbeda keyakinan, itu beda lagi. Jadi kita itu harus membedakan antara sosial dan keagamaan. Kalau sosial itu berbuat baik itu kepada siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja untuk berakhlakul karimah itu tidak hanya kepada umat Muslim saja, umat mukmin saja, tetapi kepada orang Yahudi, kepada orang-orang selain Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampilkan diri dengan dihiasi akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik, begitu ya. Nah, itu dalam penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi yang pertama di sini tadi toleransi bersama teman-teman bermain. Kemudian yang kedua tadi kita sudah mengetahui tentang toleransi kepada tetangga. Jadi dalam keagamaan Islam, keyakinan kita itu, aturan toleransi dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kamu minum teh, saya minum kopi, jangan dicampur-campur, gak enak nantinya ya. Oke. Kemudian yang ketiga di sini mengizinkan tetangga meminjam barang kita saat ada acara keagamaan, maksudnya adalah toleransi keluarga kita, ayah kita, ibu kita kepada tetangga. Kalau tadi itu kita kepada tetangga, kalau yang ini keluarga kita kepada tetangga, harus berhubungan baik. Itu pembelajaran hari ini, baru 3 poin dulu ya. Ini ada beberapa poin ya, ada 6 poin kalau tidak salah. Ada 6 poin penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kita hari ini sudah 3 ya. Jadi toleransi ketika bermain bersama teman-teman, kemudian toleransi kepada tetangga, kemudian toleransi keluarga kepada tetangga. Demikian yang bisa Pak Robi sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk memahami pelajaran PPKN ini, sehingga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada kalian yang terus semangat untuk belajar. Terima kasih kepada orang tua yang senantiasa membimbing kita di rumah dan memfasilitasi kita untuk tetap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.